Setiap sore, saat bayangan Nyai Sulis melintas di samping rumahku, ada getaran yang merambat di sela-sela jantungku. Aura wajahnya yang teduh seolah memanggil jiwaku untuk segera menghentikan langkahnya dan memilikinya dalam sebuah rahasia yang paling dalam. Namaku Kirno. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan saat aku berdiri di teras rumah sambil menatap jalanan setapak yang sepi di sisi rumahku, menanti sosok yang selalu memenuhi pikiranku setiap waktu. Nyai Sulis berjalan dengan langkah yang sangat anggun, balutan kain daster yang rapi, serta rambut yang digelung sederhana menciptakan pesona wanita yang sangat sulit untuk diabaikan oleh laki-laki manapun. Suaminya sudah berbulan-bulan merantau keluar pulau, meninggalkannya dalam kesunyian rumah yang dingin, dan aku tahu persis bahwa di balik wajah tenangnya tersimpan kerinduan akan belayan yang tulus. Kami sudah sering bertukar pesan singkat yang penuh kode-kode rahasia, namun baru kali ini aku memberanikan diri untuk menghentikan langkahnya tepat saat ia berada di bawah pohon kamboja yang rimbun di dekat pagar rumahku. Begitu aku melangkah mendekat, aku bisa melihat binar matanya yang sedikit terkejut, namun tetap menyimpan keramahan yang sangat dalam yang sudah kupelajari selama ini dari setiap pesannya. Aku meraih ujung jari tangannya yang halus, mencoba memberikan getaran yang paling romantis, agar ia tahu bahwa kehadiranku di sini bukan sekedar sebagai tetangga lama, melainkan sebagai laki-laki yang ingin mengisi kekosongan hatinya. Nyai Sulis sempat menarik nafas panjang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada warga yang memperhatikan pertemuan rahasia kami yang sangat berisiko ini di pinggir jalan desa yang sunyi. Bang Kirno, kenapa? Ada apa ini? Tidak enak loh kalau ada warga yang melihat kita seperti ini. Apa Bang Kirno tidak malu kalau sampai ada suara-suara miring tentang kita berdua nanti? Katanya dengan suara yang sangat lembut, justru semakin memancing keinginanku untuk merayunya lebih dalam lagi. Penolakan dan keraguan yang ia sampaikan tadi hanya terasa seperti angin lalu bagiku, karena aku bisa merasakan telapak tangannya mulai hangat dan tidak lagi berusaha melepaskan genggamanku. Aku menatap matanya dengan tatapan yang sangat rayap dan penuh kewibawaan, meyakinkan dirinya bahwa rasa suka sama suka ini tidak perlu ditakutkan, selama kita bisa menjaganya dalam rahasia yang otentik dan natural. Suasana sore yang tenang menjadi saksi bagaimana benteng pertahanan Nyai Sulis mulai runtuh sedikit demi sedikit di hadapanku, digantikan oleh sebuah kepasrahan yang sangat indah dari seorang wanita yang merindukan kasih sayang sejati. Di bawah bayang-bayang Kamboja ini, aku tahu bahwa awal dari sebuah kisah romantis yang baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkannya layu sebelum aku memberikan kehangatan yang sesungguhnya bagi jiwanya yang sedang haus akan cinta. Aku tidak membiarkan keraguan Nyai Sulis berkembang lebih jauh di pinggir jalan itu. Maka dengan gerakan yang sangat halus, namun pasti, aku membimbingnya melangkah masuk melewati pagar samping rumahku yang tertutup rimbunnya pohon rambutan dan pagar bambu yang sangat tinggi. Nyai Sulis mengikuti langkahku dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, namun gerakannya tetap gemulai, seolah ia sedang menari di antara rasa takut dan rasa rindu yang sudah lama ia pendam dalam kesendiriannya. Tapi pelan-pelan, Mas. Malulah kalau sampai ada orang yang dengar atau melihat kita masuk begini. Aku takut nanti jadi fitnah di desa ini. Bisiknya dengan suara yang sangat tipis menerpa dedaunan kering di bawah kaki kami. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan aku hanya mempererat genggaman tanganku pada jemarinya yang mulai berkeringat dingin, memberikan sebuah kepastian batin bahwa di sini, di teras belakang ini, segalanya akan aman dan terlindungi dari mata-mata yang tidak diinginkan. Begitu kami sampai di kursi panjang kayu jati yang terletak di sudut teras, aku mengajaknya duduk bersandar menikmati sisa cahaya senja yang mulai meredup, menciptakan bayangan yang sangat romantis di wajahnya yang ayu. Nyai Sulis masih terlihat sedikit gelisah. Ia terus merapikan daster yang sebenarnya sudah sangat rapi.
Namun aku tahu, itu hanyalah caranya untuk menutupi getaran di dalam hatinya yang mulai bergejolak hebat saat aku mulai duduk lebih dekat dengannya tanpa ada jarak sedikit pun. Aku menatap matanya yang sayu dengan tatapan yang sangat rendah dan berwibawa, meyakinkan dirinya bahwa di rumah ini, ia bukan lagi seorang ibu rumah tangga yang kesepian, melainkan seorang wanita yang sangat dihargai dan dicintai dengan segenap jiwa. Sulis tidak perlu khawatir, karena tembok rumah ini tidak akan pernah berbicara kepada siapapun tentang apa yang kita rasakan saat ini. Kataku dengan suara yang sangat pelan dari bibirku, benar-benar mengunci hatinya dalam kedamaian yang sunyi. Tanganku mulai merayap pelan, menyentuh pundaknya yang terasa sangat lembut, mengalirkan kehangatan yang sangat dalam yang membuat tubuhnya perlahan mulai rileks dan tidak lagi tegang, seperti saat di pinggir jalan tadi. Nyai Sulis akhirnya menyandarkan kepalanya di bahuku, menarik napas panjang seolah ia baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya karena ditinggal pergi sang suami merantau terlalu lama. Di bawah naungan pohon rambutan ini, kami mulai merajut sebuah hubungan yang sangat natural dan alami, di mana tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang terucap di antara kami, karena suka sama suka telah menjadi bahasa utama yang menyatukan batin kami. Aku merasuki pikirannya dengan perhatian-perhatian kecil yang sangat dalam, membuat dirinya benar-benar merasa luluh dan tidak berdaya di bawah kendaliku sebagai laki-laki yang telah ia percayai sepenuhnya malam ini. Suasana semakin intim saat aku mulai membisikkan janji-janji manis yang menenangkan di telinganya, memastikan bahwa setiap detiknya adalah siraman rohani yang paling indah yang akan ia kenang selamanya dalam rahasia yang paling privat dan paling romantis di teras belakang rumahku yang sunyi ini. Kegelapan senja mulai turun dengan sangat perlahan menyelimuti teras belakang rumahku, menciptakan suasana yang begitu privat dan hanya menyisakan siluet kami berdua di tengah kesunyian yang mencekam. Nyai Sulis masih tampak sedikit ragu. Ia menatap ke arah pintu dapur yang tertutup rapat, seolah memastikan sekali lagi bahwa tidak akan ada mata yang mengintai kenyamanan yang sedang kami bangun dengan sangat hati-hati ini. Aku meraih kedua tangannya yang terasa dingin dan membawanya ke depan dadaku, agar ia bisa merasakan detak jantungku yang sangat tenang dan berwibawa sebagai laki-laki yang siap melindunginya. "Mas, benar ya mas aman di sini? Aku masih merasa tidak enak kalau sampai ada yang curiga," bisiknya dengan suara yang sangat tipis dilanda ketakutan sekaligus kerinduan yang amat dalam. Aku menatap matanya dengan sangat dalam, tanpa ada jeda sedikit pun dalam setiap kata yang keluar dari bibirku, meyakinkan batinnya yang sedang goyah itu. "Aman, Nyai. Kan Nyai tahu sendiri, tidak ada orang di rumah ini. Hanya ada aku dan kamu yang sedang mencari kedamaian yang jujur di tengah dinginnya malam yang mulai merayap," jawabku di telinganya. Nyai Sulis akhirnya menarik nafas panjang dan membiarkan tubuhnya meluruh sepenuhnya dalam pelukanku, seolah segala beban keraguan yang ia bawa dari jalanan tadi sudah menguap terbawa angin sore yang sejuk. Aku mulai memberikan siraman rohani yang sesungguhnya, sebuah sentuhan batin yang sangat tulus namun tetap dilakukan dengan penuh kesantunan, agar ia merasa benar-benar dihargai sebagai seorang wanita seutuhnya. Tanganku mulai membelai rambutnya yang halus, sementara bibirku terus membisikkan kata-kata romantis yang membuat jiwanya yang selama ini gersang karena ditinggal merantau menjadi sangat basah oleh rasa kasih sayang yang tulus. Di atas kursi panjang ini, kami mulai merajut sebuah penyatuan rasa yang sangat natural dan otentik, di mana setiap gerakan kami adalah jawaban atas doa-doa kesepian yang selama ini kami simpan masing-masing dalam diam yang panjang. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang keluar dari mulut kami, karena kami sadar bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah kebutuhan batin yang sangat manusiawi dan tidak bisa dihindari lagi oleh kekuatan logika apapun. Nyai Sulis membiarkan dasternya sedikit tersingkap karena gesekan gerakanku yang sangat lembut dan tenang, memberikan akses bagi kehangatan yang lebih dalam untuk merasuk ke dalam pori-pori jiwanya yang paling privat. Aku memastikan bahwa setiap detik yang kami lalui di teras belakang ini adalah momen yang paling indah dan paling menggetarkan, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya yang lesu sebagai ibu rumah tangga. Suka sama suka telah menjadi pengikat yang sangat kuat di antara raga kami,
membuat segalanya terasa begitu indah dan benar tanpa ada rasa bersalah yang mengganggu sedikit pun di tengah kegelapan senja yang semakin pekat ini. Kami membiarkan waktu berhenti sejenak, menikmati simfoni rasa yang sangat romantis dan ekstrim ini, hingga batin kami benar-benar merasa puas dan tenang dalam sebuah rahasia yang akan kami simpan rapat selamanya di rumah yang sunyi ini. Malam-malam setelah kejadian di teras belakang itu, suasana batin kami tidak pernah lagi kembali ke titik semula. Karena benang merah rasa sudah terikat begitu kuat di antara dua rumah yang bertetangga ini. Aku bisa merasakan bahwa Nyai Sulis kini sedang mengalami gejolak yang sama hebatnya denganku setiap kali ia melintas di depan rumah atau saat ia duduk sendirian di teras rumahnya yang sepi menanti kepulangan suaminya yang tak kunjung tiba. Kehangatan dan siraman rohani yang kuberikan tempo hari telah menjadi candu yang sangat ekstrim bagi jiwanya yang selama ini gersang. Dan kini ia mulai menunjukkan tanda-tanda ketagihan yang sangat nyata, namun tetap ia simpan dalam keanggunannya yang santun. Hingga pada suatu malam, saat aku baru saja hendak memejamkan mata, ponsel di atas nakas bergetar memberikan tanda sebuah pesan masuk yang langsung membuat seluruh urat sarafku kembali menegang dengan penuh gairah yang membara. Begitu aku membukanya, layar ponsel itu menampilkan nama Nyai Sulis dengan deretan kata-kata yang sangat jujur dan tanpa basa-basi lagi, menggambarkan betapa ia sudah sangat merindukan kehadiranku di sisinya malam ini juga. Mas, kalimat singkat itu datang lagi dalam pikiranku. Aku tidak bisa tidur karena terus membayangkan sentuhan tangan Mas yang begitu menenangkan di teras belakang kemarin. Apakah boleh aku datang sebentar saja lewat pintu samping? Karena batin ini rasanya sangat tidak tenang jika tidak bertemu Mas malam ini. Begitulah isi pesannya yang sangat rendah dan penuh dengan kepasrahan seorang wanita yang sedang dilanda rindu yang sangat dalam. Aku segera membalasnya dengan kata-kata yang sangat pelan dan meyakinkan, memberitahunya bahwa pintu samping sudah tidak terkunci dan aku sudah menantinya dengan siraman rohani yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, sosoknya muncul dari balik kegelapan malam, mengenakan kain jarik dan kerudung yang diselempangkan untuk menutupi wajahnya agar tidak dikenali oleh warga yang mungkin masih terjaga di luar sana. Begitu ia masuk ke dalam ruang yang temaram, ia langsung menghambur ke pelukanku dengan nafas yang sedikit memburu, namun tetap terdengar lembut di telingaku yang sudah sangat haus akan suaranya yang merdu. Mas, aku sepertinya sudah ketagihan dengan semua ini. Aku merasa berdosa, tapi aku tidak bisa berhenti merindukanmu setiap detik hidupku sekarang. Bisiknya tepat di depan dadaku, sambil meremas kaosku dengan sangat erat, seolah aku akan pergi meninggalkannya sendirian lagi dalam kesunyian. Aku hanya terdiam sambil terus membelai punggungnya yang halus, memberikan ketenangan yang paling tulus, agar ia tidak lagi merasa terbebani oleh rasa bersalah yang sia-sia di tengah kebahagiaan kami yang sedang mekar. Kami mulai merencanakan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan sangat rapi, memastikan bahwa setiap momen suka sama suka ini akan tetap terjaga dalam rahasia yang paling privat dan paling aman dari jangkauan siapapun di desa ini. Di dalam ruang yang sunyi itu, kami kembali merajut asrar di mana tidak ada lagi kata saling menyalahkan. Yang ada hanyalah penyatuan dua batin yang telah menemukan pelabuhan terakhirnya dalam pelukan satu sama lain yang begitu hangat. Aku memastikan bahwa malam ini ia akan mendapatkan segala kenyamanan yang ia dambakan sebagai seorang wanita seutuhnya, menjadikannya ratu dalam duniaku yang sunyi tanpa ada batasan kasta atau status yang menghalangi cinta kami yang sangat ekstrim ini. Kami merangkak masuk ke dalam perasaan yang semakin dalam dan sangat ekstrim, melampaui segala batas yang pernah kami bayangkan sebelumnya di bawah atap rumah yang penuh dengan rahasia ini. Nyai Sulis kini tidak lagi datang dengan keraguan atau rasa was-was yang menghalangi langkahnya, melainkan ia datang dengan sebuah kepastian batin bahwa hanya di sinilah ia bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya sebagai seorang wanita yang dicintai seutuhnya.
Kami menghabiskan waktu berjam-jam dalam keheningan kamar yang hanya diterangi oleh lampu tidur yang sangat redup, membiarkan aroma parfum mawar dan hawa tubuh kami menyatu, menciptakan atmosfer yang begitu dalam dan sangat privat bagi kami berdua. Setiap sentuhan yang kuberikan kini sudah terasa sangat natural dan autentik, seolah-olah jemariku memang diciptakan hanya untuk menyisir rambutnya yang panjang dan membelai setiap inci yang selalu mendamba siraman rohani yang tulus dari seorang laki-laki. Mas Kirno, aku merasa seluruh hidupku sekarang sudah tertumpah di ruangan ini bersamamu, dan aku tidak ingin lagi kembali ke dalam kesunyian rumahku yang dulu terasa sangat membeku tanpa kehadiranmu. Bisiknya dengan suara yang sangat rendah di bibirku membuat nafas kami saling beradu dalam irama yang sangat tenang dan menghanyutkan jiwa. Aku merengkuh tubuhnya yang masih segar itu dengan sangat erat, memberikan pelukan yang tidak hanya meredahkan hasrat ragawi, melainkan juga memberikan ketenangan bagi jiwanya yang selama ini terombang-ambing karena ditinggal merantau terlalu lama. Di dalam ruang ini, kami menciptakan sebuah dunia kecil, di mana tidak ada lagi hukum dunia yang berlaku, melainkan hanya hukum suka sama suka yang telah menghapus segala rasa bersalah dan keraguan yang sempat membayangi langkah kami di awal pertemuan. Aku mulai mengeksplorasi setiap sudut perasaannya dengan kelembutan yang sangat ekstrim, memastikan bahwa ia merasa benar-benar terlindungi dan dihargai lebih dari apapun yang pernah ia rasakan bersama laki-laki lain di masa lalunya. Suasana semakin dalam saat kami membiarkan sisa-sisa malam berlalu dengan penyatuan rasa yang sangat dalam, di mana tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang keluar dari batin kami, karena kami tahu bahwa takdir telah mempertemukan kami dalam keindahan yang tersembunyi. Nyai Sulis terlihat begitu bercahaya di bawah bayang-bayang hordeng. Ia telah menyerahkan seluruh kepercayaan dan kehormatannya kepadaku tanpa ada sisa keraguan sedikit pun yang tertinggal di hatinya yang kini sedang berbunga-bunga. Kami terus merajut kisah romantis ini dengan penuh kesantunan batin, memastikan bahwa setiap detiknya adalah kenangan yang akan kami simpan rapat dalam kotak rahasia yang tidak akan pernah bisa dibuka oleh orang lain selamanya. Keberadaan kami di sini adalah bukti nyata bahwa cinta yang jujur tidak membutuhkan banyak penjelasan, melainkan hanya membutuhkan sebuah kehadiran yang tulus dan sebuah dekapan yang mampu meruntuhkan segala tembok kesepian yang ada di dunia ini. Akhirnya, waktu kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang telah berubah selamanya di dalam diri kami yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang-orang yang hanya melihat dari permukaan saja. Aku tetaplah Kirno, laki-laki yang setiap hari menyapa tetangga dengan ramah di pinggir jalan desa. Dan Nyai Sulis tetaplah sosok ibu rumah tangga yang anggun dan santun, yang selalu dinanti kepulangan suaminya oleh penduduk sekitar. Namun, di balik dinding rumah kami masing-masing, ada sebuah rahasia besar yang terikat sangat rapi, sebuah benang merah yang menyambungkan dua jiwa dalam sebuah harmoni yang sangat tenang dan penuh dengan siraman rohani yang tulus. Kami telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu harus dipamerkan kepada dunia, karena keindahan yang paling autentik seringkali ditemukan dalam kesunyian yang paling privat dan terjaga dari hiruk-pikuk penilaian orang lain yang tidak pernah tahu arti sebuah kesepian yang mendalam. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang tersisa di antara kami, karena suka sama suka telah menjadi hukum tertinggi yang menyatukan rasa kami di teras belakang dan di dalam kamar yang sunyi itu. Nyai Sulis kini tidak lagi berjalan dengan gundah saat melewati samping rumahku, melainkan ia melangkah dengan senyuman tipis yang penuh makna, karena ia tahu bahwa ada seorang laki-laki yang selalu siap menjadi pelindung batinnya kapanpun ia membutuhkannya. Kami membiarkan rahasia ini tumbuh dengan sangat natural dan alami, seperti pohon kamboja di depan pagar rumahku, yang tetap berbunga meskipun malam terasa sangat dingin dan mencekam. Kami telah menemukan sebuah kedamaian yang jujur, di mana setiap dekapan dan setiap bisikan romantis yang kami bagi menjadi obat paling mujarab bagi setiap luka batin yang selama ini kami pendam masing-masing dalam diam yang sangat panjang.
Segala kisah dan getaran rasa ini saya sampaikan hanya di zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis yang sudah-sudah disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda semua dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan batin Kirno dan Nyai Sulis, sebuah bukti nyata bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan tempat persembunyiannya yang paling indah tanpa harus melukai atau menyakiti siapapun di dunia ini. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan dan penuh dengan nuansa kehidupan yang sebenarnya. Hanya di sini, tempatnya segala rasa batin bermuara dengan penuh kewibawaan. Saya pamit undur diri, semoga kedamaian dan kehangatan cinta yang natural selalu menyertai setiap langkah dan malam-malam Anda semua malam ini dan selamanya dalam lindungan kasih sayang yang sejati.